Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa NU Damai Channel TV, Republik Kopi Channel TV Kediri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini kita kembali bisa mengkaji tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang riwayatnya, kalau kemarin Ibnu Mas'ud, sekarang juga Ibnu Mas'ud lagi. Kenapa Ibnu Mas'ud menjadi istimewa? Karena Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat yang mengabdikan dirinya untuk melayani Rasulullah dengan sepenuh hati, mulai dari urusan domestik hingga urusan-urusan yang sifatnya ubudiyah. Beliau meriwayatkan sebuah hadis yang disebutkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal juz 7 halaman 53. Disebutkan khurima ala nari kullu rahinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Ada 4 hal yang membuat manusia menjadi berharga, manusia menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang itu semuanya merujuk pada karakter manusia, yang berkaitan dengan sosial manusia, hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Maka ketika manusia melakukan sosialisasi antara satu dengan yang lain dengan mengikuti 4 hal ini, maka baginya diharamkan terhadap neraka. Hurrima 'alan nari kulli hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Hadis ini yang pertama mengandung makna bahwa orang yang hayyinin, lemah, lembut, rendah hati, artinya bahwa dia tawadhu, tidak menunjukkan kesombongannya, tidak melihatkan keangkuhannya, tidak memperlihatkan kecongkaan intelektualnya, tidak memperlihatkan harta benda yang dimiliki atau dengan segala fasilitas yang dimiliki. Dia rendah hati, maka baginya akan mendapatkan janji Allah yang disebut akan diharamkan dari api neraka. Di sini kita bisa melihat bahwa rendah hati adalah karakter manusia yang kita dambakan. Seorang yang mengaku dirinya rendah hati, maka dia tidak akan melakukan perbuatan yang bertolak belakang dari dia, yaitu kesombongan. Bahwa apabila seseorang dalam dirinya terdapat satu zarah kesombongan, maka baginya tidak akan bisa masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Akan tapi berbeda dengan yang lain. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla. Barang siapa yang dalam dirinya ditemukan rendah hati, tawadhu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka baginya Allah mengangkat derajatnya dengan setinggi-tingginya. Kalau Allah sudah mengangkat derajatnya, apapun bisa terjadi. Orang sejelek apapun, orang serendah apapun, orang yang
buruk rupa pun, ketika Allah berkehendak, karena dia memiliki sifat tawadhu, maka baginya derajat itu akan senantiasa naik, mengalahkan orang-orang yang memiliki sifat congkak dan kesombongan intelektual yang hanya mengandalkan logika. Yang kedua, layyin. Layyin berarti lemah lembut. Apabila seseorang dalam hatinya memiliki sifat lemah lembut, maka baginya akan diharamkan dari api neraka. Lemah lembut dalam Al-Quran disebutkan dalam tafsir At-Tabrani, tafsir At-Tabari, disebutkan bahwa apabila seseorang memiliki lemah lembut, maka sebenarnya dia diproteksi oleh Allah melalui rahmatnya. Maka di situ fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan rahmat Allah maka menjadi lemah lembut dan kasih sayang. Barang siapa yang dalam dirinya terdapat kasih sayang, lemah lembut sesamanya, maka baginya tidak akan tega menyakiti seseorang. Apabila tidak tega menyakiti seseorang, maka baginya pula yang dilakukan hanyalah kebaikan satu demi kebaikan yang lain. Apabila semuanya dilakukan dengan kebaikan yang luar biasa, maka baginya dia akan merasa penuh kasih sayang, penuh kelembutan, bahwa menyakiti orang lain adalah perbuatan yang tidak disukai. Maka di sini sebenarnya seorang mukmin yang memiliki sifat lemah lembut, maka akan memproteksi dirinya dari segala hal yang menyakitkan kepada orang lain. Yang ketiga, yang menjadi penghalang orang mukmin untuk dijilat api neraka, yaitu adalah sahlin, orang yang mudah menolong seseorang dengan kondisi apapun. Sekarang orang menolong ada pamrih. Apabila dia mencalonkan dirinya sebagai seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, maka dia akan memberikan sesuatu dengan pamrih meskipun kelihatannya mudah. Tapi yang di sini yang dimaksudnya adalah mudah menolong dalam kondisi apapun, fisarra'i wadh-dharra, dalam keadaan lapang dan keadaan sempit, dalam keadaan senang dan keadaan susah, terus menolong kepada sesamanya. Dia tidak repot dengan apa yang terjadi berikutnya. Apakah nanti dia akan miskin atau dia akan bagaimana? Dia tidak takut karena Allah yang menjamin segalanya. Maka di sini kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa am mu'minin nafasallahu anhu yaumal qiyamah wa man yassara an mu'assarin yassarahu yaumal qiyamah. Barang siapa melapangkan orang mukmin, maka baginya Allah akan melapangkan dirinya. Barang siapa yang memudahkan urusan orang mukmin, maka Allah besok di hari kiamat akan melapangkan urusannya. Man nafasa am mu'min kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara an mu'assarin yassarahullahu anhu yaumal qiyamah. Pemirsa NU Damai Channel TV dan Republik Kopi Channel TV Kediri yang dimuliakan oleh Allah. 3 hal yang pertama tadi adalah tawadhu, rendah hati. Yang kedua adalah lemah lembut. Yang ketiga adalah mudah memberikan bantuan atau mempunyai sifat toleransi yang tinggi, solidaritas yang tinggi terhadap sesama. Maka apabila 3 itu dilakukan sudah luar biasa. Tapi ada satu lagi yang menjadi penting ketika seseorang itu ingin diselamatkan dari jilatan api neraka, sehingga genap menjadi 4, yaitu orang yang dekat dengan manusia. Tentu yang dimaksud dekat bukan secara tempat,
akan tetapi kedekatan dari segi kedekatan hati. Seseorang yang menyampaikan sesuatu kepada seseorang dengan bahasa komunikasi yang baik, dengan bahasa yang bisa diterima, maka baginya adalah suatu keistimewaan. Seorang yang bisa bergaul dengan orang lain, maka baginya akan mendapatkan sesuatu yang istimewa. Karena di situ ilmu komunikasi antara satu dengan yang lain akan menjadi lebih erat, lebih mempunyai makna dibandingkan orang yang dekat secara fisik tapi diam saja tidak mempunyai komunikasi apapun. Maka di sini komunikasi antar manusia yang dibalut dengan keindahan bahasa, yang dibalut dengan keramahan dalam berbicara, itu menjadi bagian yang terpenting. Maka Al-Quran mengatakan qaulan karima, qaulan maisura, dan qaulan baligho. Itu menunjukkan bahwa seorang mukmin mau tidak mau harus menunjukkan sifat yang bagus, karakter yang bagus ketika berbicara dengan sesamanya. Janganlah congkak diperlihatkan di depan orang, karena kecongkaan akan membawa penyakit bagi kita dan orang lain. Kita secara individu kena penyakit hati, orang lain merasa sakit hati. Maka dua-duanya adalah sebenarnya mempunyai kepentingan yang sama ketika kita berkomunikasi. Sejauh mana komunikasi itu bisa sambung, maka komunikasi yang menggunakan bahasa-bahasa santun, bukan bahasa yang menggunakan ujaran kebencian, sehingga setiap kali orang berkata mesti orang lain mesti sakit. Maka disinilah sebenarnya hubungan yang harmonis, hubungan yang sinergis antara mukmin dengan satu dan mukmin yang lain ditunjukkan dengan model gaya komunikasinya. Maka apabila komunikasinya baik, maka menjadi indahlah hubungan itu. Tapi sebaliknya, komunikasi yang jelek akan menimbulkan masalah, bahkan sakit hati. Pemirsa NU Damai yang dimuliakan Allah dan pemirsa Republik Kopi Channel TV yang dimuliakan Allah, semoga 4 hal itu menjadi pilar kita, karakter kita, menjadi penghalang kita besok ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat yaumil qiyamah, sehingga api neraka tidak pernah menjilat kita. Artinya bahwa kita selamat dari api neraka. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga membawa manfaat. Apabila ada salah dalam diri saya mengakui bahwa manusia penuh salah dan lupa, maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada pemirsa semuanya. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.